warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 3 Mojokerto yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rezeki dan rahmatnya. Karena siang hari ini kita bisa melaksanakan ombel bersama di kelas ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad. Baik, untuk hari ini nanti kita akan ombel membahas yaitu adalah rencana tindak lanjut. Sebelum kita mulai, terus saya paparkan, mari kita awali kegiatan ombel siang hari ini dengan belajar bersama-sama. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti ombel. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan materi tentang rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model. Itu turnamen kelas 5. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu Sport Education Model. Beberapa minggu yang lalu saya sempat mempraktekkan Sport Education Model itu di kelas 5 juga. Waktu itu mungkin baru pertama kali, jadi sangat jarang. Jadi Sport Education Model itu nanti mengajak anak-anak untuk memainkan peran yang berbeda. Jadi selama ini tuh kalau olahraga itu di sekolah hanya sekolah olahraga yang dimodifikasi, bukan yang sebenarnya. Tapi dalam Sport Education Model ini itu seolah-olah anak-anak itu memainkan pertandingan yang sesungguhnya. Anak-anak biasanya hanya menjadi pesertanya, tapi dalam Sport Education Model atau SEM ini nanti anak-anak juga akan berperan sebagai panitia juga. Tidak hanya yang bertanding, tapi juga peran-peran yang lain seperti kepanitiaan. Nah, kemudian dalam tim itu kan tidak hanya pemainnya saja, tapi ada pelatih, ada manajernya, terus ada tim medisnya dan lain-lain. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang itu. Kemudian selanjutnya latar belakang kenapa saya memilih ini. Yang pertama adalah konsep dasarnya. Sport Education Model adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan olahraga sebagai alat untuk mengembangkan berbagai kompetensi siswa, baik itu fisik, kognitif, maupun sosial emosional dengan mencoba berbagai peran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Turnamen futsal dipilih karena siswa kelas 5 itu hampir 95% itu menyukai permainan ini, karena mungkin dulu di kelas 3 atau kelas 4 pernah ada istilah futsalnya. Kemudian melibatkan siswa dalam proses pembelajaran Sport Education Model untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan siswa diberi hak suara untuk mengemukakan pendapat mereka dan siswa diberi kebebasan memilih peran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk aset yang dimiliki di sini ada aset manusia, aset fisik, serta aset finansial yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tujuan program ini adalah yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Yang kedua, mewujudkan siswa belajar aktif dengan siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar melalui pengalaman yang nyata dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, mewujudkan karakter jiwa kepemimpinan, gotong royong, sportif dan mandiri. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan bermain futsal. Jadi dalam SEM ini kita tidak hanya meningkatkan keterampilan bermain futsalnya, tidak hanya itu ya, tapi ada melatih karakter kepemimpinan, gotong royong, kemudian
sikap sportif dalam pertandingan. Kemudian itu juga siswa akan bermain peran di sini ya. Nanti setelah dibuat kelompok misalnya gambarannya gini, jadi nanti dalam satu kelas itu akan dibuat beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan memainkan semua peran. Kelompok A misalnya, nanti kelompok A itu jadi peran panitia. Kemudian yang kelompok B dan C jadi peserta yang tadi. Seperti itu. Terus nanti giliran. Yang dalam kepanitiaan itu kan nanti ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya dan lain-lain. Kemudian dalam suatu pertandingan itu juga pasti akan ada yang namanya upacara pembukaan. Nanti baru ada pertandingan, yang terakhir ada penyerahan hadiah. Nah, dalam upacara pembukaan itu nanti pasti ada yang namanya kegiatan seremonial, kayak yang dibutuhkan yaitu MC, pembawa acara, kemudian baca doa, nanti ketua panitianya ngasih sambutan atau yang lainnya. Itu ya. Terus selanjutnya capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya, siswa mampu mendalami berbagai peran dalam turnamen futsal. Siswa mampu memahami permainan futsal dan siswa mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Kemudian langkah-langkahnya berdiskusi dan berkolaborasi dengan kelas sekolah dan guru wali kelas. Bersama siswa membahas rencana kegiatan turnamen. Guru memfasilitasi siswa dalam pelaksanaan proyek. Siswa mengikuti seluruh rangkaian proyek dengan penuh tanggung jawab. Siswa berbagi peran menjadi panitia pertandingan dan peserta turnamen. Untuk hasil yang diharapkan, komunitas belajar dapat melaksanakan rencana kegiatan yang telah dirancang seluruh siswa terfasilitasi kebutuhan belajarnya melalui proyek sport education model. Nah, jadi nanti untuk langkah-langkahnya itu kita mengambil seperti ini dulu kan, kemudian nanti kita bersama siswa membahas rencana kegiatan itu. Kemudian peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, tapi juga sekaligus juga sebagai pengawas pelaksanaan. Kemudian siswa di sini malah jadi aktor utama. Jadi aktor utamanya di sini malah siswa, bukan guru. Karena nanti yang banyak kegiatannya itu adalah siswa, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penutup. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk waktu, kegiatan dilakukan saat materi permainan bulan besar. Biasanya itu di awal semester 1. Dengan pesertanya kelas 5. Kenapa saya pilih kelas 5? Yang tahun ini karena kelas 5 dulu pas kelas 3 pernah ikut ekstra futsal, jadinya akan lebih paham. Kemudian proyek ini dilakukan saat jam pembelajaran fiksi bukan, jadi bukan di jam ekstra atau P5. Nah, mungkin kalau P5 nanti bisa pesertanya itu bisa kelas 4, 5, 6. Jadi kalau hanya kelas 5 dilakukan saat pembelajaran fiksi saja. Kemudian pelaksanaan turnamen dilaksanakan di halaman sekolah. Kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yaitu halaman sekolah. Kita nanti sulap halaman sekolah ini jadi lapangan futsal. Kemudian mitranya yaitu kepala sekolah dan guru wali kelas. Karena hanya kelas 5, mungkin nanti mitranya dengan guru wali kelas saja. Tapi kalau besok naik menjadi P5, itu nanti melibatkan semua guru dan karyawan. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang di sekolah. Kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan. Yang utama adalah aset manusia. Nah, di sini aset manusia itu ada kepala sekolah, guru PJOK, guru wali kelas dan siswa. Nanti itu punya peran masing-masing. Kemudian ada aset fisik, itu sarana dan prasarananya yang representatif, contohnya helmet,
gawang. Kemudian aset finansial untuk pendanaan kita menggunakan dana yang bersumber dari BOS. Aset sebenarnya banyak, ada sekitar 7 aset, tapi yang mungkin yang paling banyak digunakan adalah 3 ini. Untuk rencana evaluasi dilakukan dengan refleksi dari siswa. Kemudian yang kedua, wawancara dengan guru dan kepala sekolah. Untuk refleksi nanti kita bisa tanya-tanya dengan siswa. Setelah siswa itu melakukan semua rangkaian seluruh kegiatan. Nah, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, tantangan yang kemungkinan akan muncul adalah keterbatasan waktu kegiatan guru yang mungkin mendadak dan kurangnya partisipasi atau motivasi siswa yang tidak tertarik dengan proyek turnamen futsal. Nah, mungkin tantangannya seperti itu ya, karena waktu itu kan kalau mempelajari bola besar itu paling sekitar 4 kali pertemuan. Nah, jadi nanti tantangannya ada waktunya yang terbatas. Kemudian siswa yang kurang tertarik atau kurang termotivasi, karena nggak semuanya, nggak 100% siswa kelas 5 itu suka futsal. Ada 1-2 yang mungkin kurang tertarik dengan futsal, tertariknya dengan kegiatan yang lain. Terus solusinya adalah mengatur jadwal pelaksanaan agar lebih efisien dan pendekatan yang positif pada siswa yang kurang termotivasi melaksanakan proyek turnamen futsal. Nah, untuk dokumentasi futsal nanti bisa searching di YouTube ya. Jangan lupa klik and share. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya paparkan materinya. Untuk kegiatan selanjutnya kita bisa langsung diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya jawab, masih testimoni atau feedback, monggo dipersilakan. Dari wali kelasnya dulu, Andri. Terima kasih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya selaku wali kelas. Di sini sport education model B. Apakah yang pertama, apakah ini hanya bisa digunakan dalam turnamen futsal saja? Terus yang kedua, apakah pembelajaran yang seperti ini kita bisa jadikan bukan di olahraga saja, tapi di pelajaran kita di luar dari kejuruan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tanti atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, kenapa apakah harus turnamen futsal atau bisa dengan yang lain? Nah, sebenarnya semua olahraga bisa, cuman kan karena kita melihat aset yang ada di sekolah ini, ya, terus kemudian melihat juga siswa-siswi sininya, mungkin kalau di daerah pantai atau pegunungan gitu kan, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk misalnya menggali gitu ya. Nah, karena di sini aset kita adalah halaman sekolah. Nah, kita memanfaatkan halaman sekolah ini untuk permainan futsal. Dan siswa-siswinya kelas 5 juga sebagian besar, lebih dari 90% itu menyukai permainan ini. Nah, mungkin ke depannya di masa depan itu bisa berguna buat anak-anak ya. Nanti, dulu pas SD saya pernah jadi pelatih, jadi wasit, jadi panitia futsal dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya bisa dilakukan di mata pelajaran yang lain, karena pembelajaran yang konseptual atau
sesuai dengan kenyataan itu kan. Gak hanya PJOK, ya kan? Pembelajaran yang lain bisa. Terus kegiatan lomba itu juga gak hanya di olahraga aja. Misalnya di agama itu ada FKI, terus ada OSN, itu kan yang lain-lain. Sebenarnya hampir semua mata pelajaran itu bisa menggunakan sport education. Ya, mungkin istilahnya nanti diganti bukan sport lagi. Kalau sport kan sudah identik dengan olahraga. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan yang bertanya lalu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan feedback mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model SEM Turnamen Futsal kelas 5. Rencana tindak lanjut turnamen ini sangat relevan dan menarik bagi saya. Evaluasinya secara menyeluruh akan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sedangkan variasi latihan dapat menjaga motivasi siswa. Penekanan pada nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab sangat penting, serta inovasi pembelajaran seperti menghadirkan pelatih profesional atau pertandingan persahabatan dapat meningkatkan minat siswa. Kemudian keterlibatan orang tua juga akan memberi dukungan penting dalam perkembangan siswa. Secara keseluruhan, rencana tindak lanjut ini sangat potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sport education di kelas 5 tersebut. Kami sangat antusias untuk melihat implementasinya. Terima kasih. Terima kasih buat atas umpan baliknya. Ya benar ya kata buat tadi. Tapi kita coba untuk di skala kecil dulu. Kita mencoba anak-anak untuk mendapatkan pengalaman dulu. Nanti kalau ini sukses, nah bukan tidak mungkin nanti ke depannya kita bisa mengadakan pertandingan yang lebih besar, mungkin berbanding dengan sekolah lain atau mungkin kita mengadakan lingkup satu sekolah. Jadi pesertanya akan lebih banyak lagi. Kemudian mungkin juga kedepannya kita bisa mengundang narasumber yang berkompeten dalam bidang permainan futsal. Untuk yang lain mungkin Pak Yus mau ngasih testimoni atau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan testimoni komentar saja. Menurut pandangan saya, ketika saya juga melihat yang tidak itu, saya dan beliau ternyata ada turnamen ternyata turnamen futsal yang kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek sport education model. Ya, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan turnamen futsal tersebut melalui model sport education. Jadi siswa kelas 5 tidak hanya nantinya memperoleh keterampilan teknis saja dalam bermain futsal, tapi juga bisa mengembangkan soft skill-nya yang sangat berguna nantinya dalam kehidupan mereka yang akan datang. Mulai dari perencanaan strategi, kemudian pengambilan keputusan, hingga manajemen waktu. Yang ini semua keterampilan ini ya pastinya ketika dilatih dalam konteks yang menyenangkan, saya yakin nanti pengalaman berharga ini ya bisa membawa dampak positif bagi perkembangan siswa di masa yang akan datang. Kemudian dari turnamen futsal ini yang bisa membuktikan ternyata bahwa model sport educational atau sport education model ini sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena ketika saya lihat juga anak-anak ternyata tertarik, kemudian siswa-siswa itu ya sepertinya senang akan hal tersebut.
Kemudian selain itu juga kegiatan ini bisa mendorong siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab. Ya nantinya saya berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti ini kita nanti dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan lagi, dan nantinya juga tidak hanya menyenangkan tapi juga bisa bermakna bagi seluruh siswa yang nantinya pasti akan membawa dampak positif bagi anak-anak di masa yang akan datang. Itu saja yang komentar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayes atas testimoninya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ada yang belum paham tentang rencana tindak lanjut ini? Ya cukup ya. Insya Allah jelas, nanti kalau belum jelas bisa cari di Google lagi atau cek GPT. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin cukup ya untuk pembahasan nanti kali ini. Kita bisa tutup kegiatan siang hari ini, ngobrol hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kalau pas dari saya cukup sekian, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.